Kemarin ada orang bilang, oh utangnya tambah banyak, 7.000 triliun segala macam. Jangan asal jeplak aja sampean gitu. Jadi dianalisa dulu. 8.000 triliun itu 3.000 triliunnya sudah bayar utangnya yang ditinggal SBY. Ya kan? Pembangunannya 4.200 triliun. Masa nggak ingat membangun tol 2.700 kilometer umpamanya, terus bangun jalan desa 395.000 kilometer, apalagi yang lain-lain, bendungan 60, bandara 27, belum lagi biaya untuk COVID 1.200 triliun, belum lagi biaya untuk membeli saham Freeport 62 triliun dan banyak lagi. Nah sebenarnya di kepemimpinan Pak Jokowi, kalau dihitung antara bayar utang pembangunan dan hutang terakhir yang ditinggalkan, itu surplus. Duitnya dari mana? Ya dari pajak, dari mana-mana yang dia dapatkan itu. Bayangin Pak Jokowi 10 tahun itu efektifnya cuma 7 tahun. Betul. 6 tahun malah, yang setahun pertama dia menata apa yang sedang ada, dan itu mau diteruskan, mau dirubah dan sebagainya. Sisanya 3 tahun hampir kita kena COVID. Jadi itu luar biasa. Nah kembali lagi kepada Pak Prabowo. Kalau dari harapan awal kita dikirim Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, termasuk saya, itu adalah harapannya menjadi penerus repondasi yang sudah dibuat Pak Jokowi. Betul. Ingat ya, repondasi. Jadi direpondasi Indonesia oleh Pak Jokowi, ini yang harus diteruskan. Karena hilirisasi dan sebagainya itu adalah harapan kita ke depan. Selama ini sumber daya alam kita dijual dalam bentuk raw material, dalam bentuk bahan baku. Itu yang dinikmati oleh sejak zaman Belanda sampai kepada akhir kepemimpinan Pak SBY. Pak Jokowi lah yang membuat hilirisasi itu. Masih ingat kan, dulu kita jual raw material nikel saja, raw-nya saja, itu 1 tahun cuma sekitar 6 miliar dolar. Setelah hilirisasi menjadi 530 miliar dolar. Ada alih teknologi, ada segala macam. Kesempurnaannya sudah pasti tidak, pasti ada kurang sana sini. Tapi growth-nya secara value, secara nilai itu begitu tingginya. Nah ini kalau sekarang Pak Prabowo diolok-olok, oh ambalat loh, yang sudah jelas-jelas kita punya. Diserang Malaysia seperti itu aja sama Anwar Ibrahim, terus mau mengajak kerjasama. Ini ada istilah bagus dari kawan-kawan. Ini ibarat rumah kita dimasukin maling, terus malingnya diajak makan bersama. Ini sindiran yang cukup telak sebenarnya buat Pak Prabowo. Nah, buat kita style, gaya dan sebagainya itu memang mempengaruhi. Betul. Jadi dua pemimpin kita sekarang ini adalah latar belakangnya anak-anak orang kaya. Megawati itu anak presiden, jadi dia tidak tahu bau lumpur sebenarnya. Jadi kalau dia bilang partai wong cilik itu cuma jargon saja gitu kan. Kedua Pak Prabowo ini adalah anaknya Pak Sumitro. Jadi lahir sebagai anak menteri, besar di luar negeri, pulang jadi tentara, jadi mantunya Soeharto. Jadi ini pun gayanya pasti top down. Betul. Jadi Pak Prabowo sendiri pun mana tahu dia cipluan, mana tahu dia gambutan, mana tahu dia bau singkong. Apa yang tahu Pak Prabowo Syatan? Tanya. Nah ini kalau sekarang dia cuma mendengar laporan-laporan anak buahnya yang berpolitik itu Pak Prabowo, mereka ketemu coro saja dibilang merpati, ketemu kancil dibilang sapi. Nah ini Bapak sudah mulai kena sekarang. Jadi Bapak tidak boleh cuma percaya begitu saja sama mereka. Terus Bapak bangga, kita kerja 10 bulan dengan karya yang luar biasa. Aduh, pret lah Pak. Kita yang merasakan di bawah ini sakit Pak. Pret katanya guys, pret. Berarti bener ya guys ya. Tuh kan, Wong Bapak Iyas Subiakto pun bilang seperti itu ya guys ya. Ya secara tidak langsung itu menyuruh agar Presiden Prabowo itu ya guys ya turun langsung ke lapangan, jangan gampang percaya terhadap menteri-menterinya. Apalagi sekarang kan luar biasa kan guys ya kebijakan-kebijakannya. Ya kan, saya ini keliling, saya ketemu orang. Kemarin saya diskusi dengan petani di Pati. Ya, apa yang mereka lakukan?
itu panen padi, kalau nggak kena wereng, ya itu udah syukur kan. Jadi kalau kena wereng pasti berutang. Bapak tahu rata-rata kepemilikan kita, lahan kita di petani Indonesia 2,200 meter persegi rata-rata, yaitu 97% petani kita memiliki kayak gitu. Yang memiliki 1 hektar ke atas cuma 3%. Jadi kalau dibilang surplus segala macam itu, petani tetap aja sakit. Karena kalau dia panen 3 bulan sekali dengan 5,2 ton per hektar, itu sama dengan berapa itu dibagi 5 berarti kan? Berarti dia dua cuma dapat, dibagi 5 cuma dapat 1,5 ton, mungkin nggak sampai. Jadi duitnya itu Pak, saya hitung-hitung sebulan 1,7 juta. Jadi itu makanya kita dikatakan PBB garis kemiskinannya itu masih 63% atau 68%. Nah itu posisi, kondisi yang ada di lapangan. Jadi Bapak tidak bisa asal pidato saja, dengar dapat kertas dari anak buahnya, Marwara Sirait dan sebagainya. Kemarin saya lihat podcastnya, kalau nanti memilih antara Pak Prabowo dengan Jokowi, ya milih Pak Prabowo. Oh iya dia penjilat, pasti. Penjilat ya guys ya. Ya iyalah, Marwara Sirait guys. Kayak Budi Ari lah, 11-12 ya guys. Tapi saya selaku rakyat biasa tetap setia kepada orang baik, yaitu Insinyur Haji Joko Widodo.